ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, titipan sedekah Bapak Ibu, keluarga besar Field Subang sudah disalurkan kembali. Insya Allah menjadi manfaat dan membawa berkah untuk keluarga besar Field Subang. Silakan pengumpulan donasi untuk sedekah beras dan uang lauk pauk tetap di tempat yang sama di Masjid Al-Bitrul Mukminin untuk kembali disalurkan. Jazakumullahu khairan katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kami beritahukan kepada para jemaah, khususnya para pekerja dan pekerja PT Pertamina FS Subangbil, bahwasanya pada hari ini Jumat 31 Oktober tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah. Saat ini telah memasuki awal waktu sholat Jumat. Sekali lagi bahwa saat ini telah memasuki awal waktu sholat Jumat. Oleh karenanya kepada seluruh jemaah, baik yang masih berada di kantor maupun di luar, dimohon dengan hormat untuk segera memasuki ruang utama masjid dan mengisi shaf-shaf yang terdekat. Sekali lagi kepada para jemaah, baik mitra kerja maupun pekerja maupun mitra kerja dari Pertamina FS Subangbil, dimohon dengan hormat untuk segera memasuki ruang utama masjid. Alhamdulillah, petugas imam khatib saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami beritahukan kepada para jamaah bahwasanya petugas imam dan khatib hari ini Jumat 31 Oktober tahun 2025 adalah Bapak Ustaz Jilan Alfirahman. Alhamdulillah, beliau sudah berada di masjid. Adapun petugas muadzin Ustaz Muhammad Nur Isra. Selanjutnya kami beritahukan kepada jamaah yang sudah berada di masjid, dimohon dengan hormat untuk menonaktifkan gadget, HP dan sejenisnya agar menjaga kenikmatan khutbah atau pelaksanaan sholat Jumat saat ini. Dan kepada para jemaah yang baru memasuki masjid, ada kami sediakan waktu 2-3 menit untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Demikian informasi dari kami pihak PTI Subangbil. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه في معنى: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali beraktivitas, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memampukan kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mengijabah panggilan Allah untuk hadir dalam beribadah kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentunya kita berharap ibadah salat Jumat kita menjadi ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kami salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada kedua umat, kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang akan terus berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan. Suatu saat mudah-mudahan kita mampu untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kau mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya. Kita jadikan takwa sebagai bekal terbaik dalam kehidupan kita. Kita dijawantahkan, terjemahkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Hablum minan nas wa hablum minallah. Orang yang bertakwa adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dibarengi dengan kebaikan secara sosial. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kepada Allah, Allah jaminkan kepada kita al-'aisyu bi khairin wal mautu bi khair, kehidupan yang baik, dan tentunya cita-cita kita semuanya adalah kematian dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi di sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menyampaikan tema khutbah pada kesempatan ini tentang pentingnya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat dimuliakan Allah, dalam surat Al-Jumu'ah, tujuan dari ibadah Jumat Allah tegaskan dalam ayatnya: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, maka bersegeralah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tujuan dari ibadah Jumat adalah dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Di sela-sela kesibukan kita dalam urusan dunia, kemudian Allah ingatkan kita untuk tetap dalam koridor kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini sangatlah melalaikan. Allah tegaskan dalam ayatnya surat ke-63, surat Al-Munafiqun ayat 9, bahwa dunia diciptakan untuk kita, tetapi yang harus digarisbawahi bahwa kita tidaklah diciptakan untuk dunia. Allah mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian amwalukum wa la auladukum, harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka Allah mengingatkan siapa yang berbuat seperti itu, hartanya melalaikannya, anak keturunannya melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tegaskan wa ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang lalai karena hartanya, yang lalai karena keturunannya, betul-betul ada dalam kerugian. Hal itu sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai alasan kita mencari rezeki, tapi kita melupakan zat yang memberikan rezeki. Bahkan Allah menegaskan dalam ayat lainnya, fadkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Senantiasa engkau ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruni, dan hendaklah kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah. Maka kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia. Jadi di jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, dia tidak pernah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang dilupakan. Salah satu tips dari para ulama agar kita mampu menempatkan Allah di atas segala-galanya, jemaah, sehingga kita tidak keluar dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang ulul albab. Dalam ayat yang lain, Allah menegaskan, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Kemudian di ujung ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fi dzalika laayatin liulil albab. Siapakah mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, mampu berzikir kepada Allah, mampu senantiasa menghadirkan Allah qiyamah, dalam keadaan berdiri. Dalam tafsir yang lain, dia ketika senang tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lesu, tidak semangat, ekonominya lagi runtuh, tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu muda, wa'ala junubihim, dalam keadaan terpuruk pun dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, tips untuk senantiasa kita berada dalam zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita betul-betul menjadikan Allah di atas segala-galanya. Bayangkan jemaah, kita ditempatkan pada satu amanah jabatan, kemudian kita berusaha maksimal mengerjakan setiap pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita takut dan khawatir, bahkan malu dengan atasan kita. Begitupun ketika seseorang menjadikan Allah di atas segala-galanya, di atas atasannya, ketika dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia keluar dari koridor zikir kepada Allah, tidak mengerjakan pekerjaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul dalam diri saya malu. Atasan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin saya tidak mengerjakan pekerjaan ini dengan baik? Karena Allah sudah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perasaan-perasaan ini ketika kita jaga jemaah, kenapa kita mampu melakukan pekerjaan kita dalam posisi urusan dunia dengan baik? Karena kita merasa ada yang mengawasi, karena kita merasa ada atasan yang
sudah menempatkan kita di tempat ini sebagai amanah yang terbaik. Begitupun ketika seseorang menjadikan Allah di atas segala-galanya, maka timbul perasaan dia tidak enak untuk tidak mampu mengerjakan pekerjaan kita yang sesungguhnya itu adalah sebuah komitmen kita ketika ada di dalam rahim kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahid. Apakah engkau, hei calon manusia, ketika kau akan dikeluarkan di dunia, betul-betul engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan? Maka kita kemudian mengatakan, "Qalu bala syahid." Nah, ya Allah, nanti ketika kami lagi di dunia, engkau izinkan kami mengarungi kehidupan di dunia, kami akan mengatakan engkau adalah Tuhan kami dan kami akan beribadah kepada engkau. Maka pada saat itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Subhanahu wa taala menunggu komitmen dan janji kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kehidupan kita itu tidak boleh keluar dari pengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita lakukan, jadikanlah sebagai upaya kita untuk senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi apapun, tidak boleh kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah melupakan kita. Allah senantiasa mengingat kita. Ana ma'adhani abdi madza faradi syafata. Aku bersama dengan hamba, kata Allah dalam hadis qudsi Rasulullah menyatakan, aku bersama prasangka hambaku. Aku bersama dengan seorang hamba selama hamba itu senantiasa mengingat. Maka kedamaian yang akan muncul ketika ada dalam posisi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji ketenangan akan diberikan kepada seorang hamba yang dia senantiasa mengaitkan qalbunya untuk berada dalam poros Allah, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena yang lainnya hanya menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kejarlah aku, tinggalkanlah yang lain. Tetapi Allah mengatakan kejarlah aku, maka semuanya akan kau dapatkan. Jadi di jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sekedar nasihat untuk singkat yang kami sampaikan, bisa sampaikan dalam surat Al-Munafiqun, surat yang sangat jelas Allah amanatkan kepada kita. Jangan sampai harta kita, jabatan kita, amanah kita, anak keturunan kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, semuanya adalah agar kita senantiasa betul-betul mampu semakin taat, semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sampai alasan kita mencari rezeki tapi tidak melupakan zat yang memberi rezeki kepada kita semua. Itu saja dari jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengingat Allah, berpikir kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan sakinah, ketenangan, tumakinah dalam kehidupan kita. Dengan kesibukan-kesibukan kita dalam urusan dunia pekerjaan, dengan mengingat Allah, Allah janji, Allah berikan ketenangan dalam setiap momentum kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita selama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadhihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sekalian, akhir dari Allah pada yang kedua,
menyimpulkan sebuah yang pertama, di tengah kesibukan kita dalam urusan-urusan dunia, maka jangan pernah kita berjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan, kemudahan bagi kita semuanya untuk senantiasa ada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Seluruh keluarga Yunus dijalankan di siswa yang depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.